Halo, jumpa lagi bersama Learning by Doing. Kali ini kita akan melanjutkan seri dari chapter malware, di mana video kali ini kita akan coba belajar menganalisa sebuah malware. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari video ini yang pertama itu kita akan mengetahui beragam malware. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah tahu nih jenis-jenis malware itu apa aja. Misalkan ada worm, ada trojan, ada spyware, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini kita akan coba belajar ketika kita mendapatkan sebuah malware. Nah, malware itu tuh tipenya apa? Seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan mengetahui kemampuan dan perilaku dari malware tersebut ya. Misalkan eh, malware ini kemampuannya apa ketika memang sudah terinfeksi ke dalam sebuah device. Lalu perilaku dari malware ini bisa ngapain aja seperti itu. Misalkan bisa merusak sistem, bisa mencoba untuk memata-matai user targetnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita juga akan mempelajari teknik penyebaran malware. Misalkan ketika malware ini sudah terinfeksi ke dalam sebuah device, lalu mendistribusikan malware itu misalkan ke device sebelahnya, misalkan entah itu melalui link, melalui jaringan, file sharing, dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan pelajari mengenai teknik penyebaran. Lalu yang keempat, ini mendeteksi keberadaan si malware. Nah, semisal si malware ini misalkan berada di dalam sebuah sistem 64 bit seperti itu ya. Nah, nanti kita akan cek nih dengan menggunakan analisis-analisis yang nanti kita akan pelajari. Lalu nanti kedepannya kita akan juga mencoba untuk mempelajari nih si keberadaan malware ini, itu dia lebih senangnya di mana, misalkan di sistem apa, dan selain sebagainya. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar untuk menyembuhkan infeksi malware tersebut. Sorry ya, maksudnya bukan malwarenya, tapi device kita yang sudah terinfeksi oleh malware ini, bagaimana caranya kita menyembuhkan atau merecovery dari device yang kita pakai, yang sudah teridentifikasi malware, seperti itu. Lalu selanjutnya, ada dua jenis analisa malware. Itu yang pertama ada analisa statik dan analisa dinamik. Nah, kalau analisa statik itu teknik analisa di mana kita hanya menganalisa si malware ini atau file executable ini yang memang tidak di-open atau tidak di-install ya. Jadi contohnya misalkan kita udah tahu nih, ini tuh adalah aplikasi atau file executable malware. Nah, kita akan analisa tanpa kita harus double klik atau menginstalnya. Contoh misalkan autornya siapa, lalu kita nanti ke properties, lalu misalkan nanti kita akan masukkan ke sebuah tools, atau kita akan analisanya by PE ya. Jadi PE itu adalah portable executable, seperti itu. Jadi intinya analisa statik ini kita hanya melihat dari sisi luarnya aja gitu. Jadi tidak masuk ke dalam si malwarenya itu sendiri atau tanpa diinstal. Nah, kalau yang analisis dinamik ini berbanding terbalik dengan yang analisis statik. Nah, kalau dinamik ini kita akan mencoba membuka dan membongkar si malware ini, otomatis si file executable ini akan kita install, tetapi kita membutuhkan virtual machine ya, supaya si malware ini terjebak di dalam satu PM aja atau di dalam satu sistem aja. Jadi tidak akan menyebar ke device kita gitu. Nah, biasanya analisis dinamik ini kita menggunakan tools, banyak ya tools untuk menganalisis malware secara dinamik. Itu ada yang terkenal, itu adalah Coco Sandbox, di mana dia adalah sebuah software atau aplikasi untuk menganalisa malware secara dinamik. Oke, selanjutnya kita akan coba belajar menganalisis malware secara statik ya. Nah, jadi sebenarnya untuk analisis statik ini kan misalkan kita mempunyai satu buah aplikasi ya. Nah, aplikasi ini kan
aplikasi ini formatnya exe. Nah, jadi exe ini adalah format aplikasi di mana aplikasi yang memang bisa diinstal di Windows seperti itu ya. Karena kita atau saya di sini kebetulan menggunakan device Windows, jadi di sini saya analogikan sebagai aplikasi Windows. Nah, jadi kan ketika kita berbicara aplikasinya dulu ya, mekanismenya. Nah, jadi kan malware ini sebenarnya adalah aplikasi juga sama, jadi file executable juga. Nah, ketika kita mempunyai sebuah aplikasi, lalu kita install, nanti kan si proses instalasi itu masuk ke dalam sistem C ya, kalau di Windows itu, dengan namanya exe. Nah, si exe ini itu akan apa ya? Dia akan bukan membuat, ibaratnya si exe ini dia mempunyai sebuah hash function ya. Jadi hash function itu kayak misalkan MD5, SHA1, SHA2 dan lain sebagainya. Nah, kenapa mempunyai hash function? Karena hash function ini dia itu untuk mendapatkan sebuah kode seperti yang ada di sini ya. Nah, kode ini disebut signature. Nah, apa sih itu signature? Jadi signature itu adalah sebuah kode di mana dia menjadikan kode ini adalah bendera untuk si aplikasi A. Contoh misalkan, kalau misalkan di lagu itu kan ada hak cipta ya. Misalkan kode lagunya apa. Nah, ketika kita nge-search kode lagu tersebut, maka yang muncul akan lagu itu gitu. Nggak mungkin lagu-lagu yang lain. Nah, di aplikasi pun sama, jadi setiap aplikasi mempunyai hash function atau signature yang berbeda-beda. Nah, signature inilah yang nantinya akan dikenali di dalam sebuah sistem Windows ya. Jadi nanti ketika misalkan kita menganalisis statik, keluarnya ini bahwa si kode ini tuh miliknya si aplikasi A, seperti itu. Nah, kenapa kita butuh yang namanya signature? Yang pertama ya untuk pengenalan bahwa aplikasi itu miliknya si ini gitu. Jadi tidak akan mungkin ada signature yang lain gitu. Nah, contohnya seperti ini gambarannya. Misalkan kita mempunyai, nah ini dissected PE ini adalah portable executable. Contoh misalkan kita mempunyai sebuah aplikasi dengan nama simple.exe. Nah, ini cara kerja dari file executable yang kita install ya di device Windows. Nah, ketika kita menginstal sebuah aplikasi dengan nama simple.exe misalkan, nah itu di dalamnya itu dia mempunyai dua function. Yang pertama ada header dan yang kedua ada section. Nah, header ini dia untuk menginformasikan informasi-informasi terkait dengan aplikasi yang diinstal seperti itu. Nah, di dalam header ini dia mempunyai yang pertama itu ada DOS header, ada PE header, ada optional header, data directory, dan section table. Nah, jadi si header ini mempunyai apa ya? Mempunyai nama-nama yang sama, tapi isinya pasti beda gitu. Nah, ini misalkan DOS header ini fungsinya untuk apa, dan signaturnya itu berbeda-beda gitu. Jadi di setiap aplikasi itu pasti mempunyai header yang sama tapi isinya yang berbeda gitu, tergantung dari kerja aplikasi itu sendiri. Nah, lalu yang kedua itu ada section. Nah, section ini dia mempunyai 3 function. Yang pertama ada code, yang kedua ada import, dan yang ketiga ada data. Nah, ketiga ini dia mempunyai function yang berbeda-beda ya. Ketika aplikasi section pada aplikasi itu mempunyai code, import, dan data itu yang berbeda-beda antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Tetapi section inilah yang memberikan informasi bahwa isi dari aplikasi itu kita bisa cek atau kita bisa lihat di section table gitu. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Karena ketika kita menganalisis sebuah file executable, terutama malware, nanti dia akan masuk ke dalam section table yang ini. Contoh semisal kita sudah tahu nih, misalkan di dalam
section table ini dia mempunyai 10 atau misalkan 20 section table yang sama, lalu nanti di kemudian hari dia mempunyai 20 section table yang sama juga. Nah, itu kemungkinan akan terindikasi bahwa si file executable itu adalah sebuah malware. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya bisa melihat atau menganalisa si malware ini dari sisi luarnya aja gitu, tanpa kita bisa bongkar. Jadi kita bisa menganalisa secara statik gitu. Contoh misalkan, wah, ketika kita ngecek di section table-nya, ini kayaknya sama nih dengan yang sebelum-sebelumnya, perilakunya sama, terus dia menetapnya di program files dan lain sebagainya itu sama nih di sini. Nah, berarti itu kemungkinan adalah malware seperti itu. Karena apa? Karena aplikasi itu kan dia mempunyai storage-nya masing-masing seperti itu. Jadi menandakan storage-nya masing-masing itu dan menandakan bahwa aplikasi itu adalah miliknya si aplikasinya, yaitu dengan si signature ini. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah analisis statik ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mempelajari lebih jauh analisis statik yang memang benar-benar detail, itu silakan teman-teman cari aja di YouTube, banyak ya untuk analisis statik. Karena biasanya sih untuk pentesting itu dia hanya sedikit yang yang menganalisa malware dengan menggunakan static analysis gitu. Jadi hanya sedikit. Nah, ini contoh dari analisis statik. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke analisis dinamik. Nah, apa sih itu analisis dinamik? Sebelumnya saya sudah singgung juga. Jadi dinamik itu kita membuka atau membedah si malware tersebut. Jadi kita masuk ke dalam sistem dari malware-nya, lalu kita analisis seperti itu. Nah, untuk menggunakan analisis dinamik, kita perlu yang namanya sebuah software. Nah, software di sini saya menggunakan, nanti kita akan menggunakan Kuko ya. Jadi Kuko Sandbox. Nah, apa sih itu Kuko Sandbox? Jadi Kuko Sandbox itu adalah sebuah software untuk analisis dinamik, analisis malware ya, sebenarnya nggak analisis malware juga, analisis file-file yang lain secara dinamik yang berjalan di sebuah virtual machine. Nah, kenapa di virtual machine? Karena kan untuk biar lebih aman aja gitu, jadi tidak mengganggu ke sistem bawaan dari device kita. Nah, yang berjalan di virtual machine, lalu nanti kita di dalam sebuah virtual machine itu ada dua OS ya. Yang pertama ada OS Windows dan yang kedua ada OS Linux. Nah, OS kali Linux lah seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan masukkan nih si malware ini ke dalam salah satu OS ini, entah itu Windows ataupun si Linux gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk user atau kita nih mengetahui apakah dia jenisnya malware atau memang file aplikasi biasa gitu ya, aplikasi yang memang bukan malware. Nah, ketika kita sudah tahu nih bahwa aplikasi yang kita masukkan ke dalam software Kuko adalah sebuah malware, nanti kita akan coba menganalisis. Nah, menganalisis lebih lanjut gitu secara dinamik. Nah, ketika kita sudah menganalisis dan sudah mengetahui jawaban dari aplikasi ini ternyata adalah malware, lalu kita akan mencoba reporting atau membuat sebuah laporannya. Seperti itu. Jadi alur kerja dari si Kuko Sandbox. Nah, di sini ini adalah contoh tampilan dari Kuko Sandbox. Nah, jadi di sini ada analisis secara statik juga ya. Nah, di sini ada MD5, ada SH1, SH256 dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah signatur-signatur yang memang berada di dalam sebuah aplikasi. Lalu di sini kita ngecek nih untuk analisis dinamiknya nih. Analisis dinamiknya ini apakah dia teridentifikasi malware atau enggak. Nah, nanti di Kuko ini dia akan nge-report semua informasi dari aplikasi itu. Bahkan dia bisa mengeluarkan alert bahwa aplikasi ini tuh adalah malware seperti itu. Jadi kemungkinan malwarenya ini bisa
cek menggunakan software Kuko Sandbox. Oke, jadi itu aja untuk analisis dinamik. Jadi kita setelah ini akan coba langsung install Kuko Sandbox yang memang diperuntukkan untuk analisis dinamik. Nah, untuk analisis statik itu saya nggak akan memberikan tutorialnya karena memang jarang sekali dan mungkin ribet ya seperti itu. Jadi kita menggunakan yang simple aja dengan Kuko Sandbox. Jadi kita akan coba menganalisis sebuah file executable yang dinamik seperti itu. Nah, teman-teman setelah ini silahkan teman-teman download aja Kuko Sandbox.ova ya. Jadi pastikan .ova karena kita akan membukanya di virtual mesin kita atau virtual box. Jadi tidak harus diinstal dulu. Jadi tinggal dipakai aja seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke praktek dari analisis dinamik. Sampai jumpa dan terima kasih.